أعوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin K. Haji Abdul Rasid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memasuki Ramadan hari ke-24. Insyaallah pengajian tinggal 2 hari lagi, hari ini dengan esok. Maka kesempatan ini saya akan membahas tentang zakat yang saya ambil dari kitab At-Tazhib fi Adillati Mataduyah wa Takrib karya Ad-Doktor Mustafa Dibalbago. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah, kitab atau bab yang membahas tentang zakat. Secara bahasa, zakat itu artinya mensucikan ataupun tumbuh. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita jadi suci, jadi bersih. Dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih banyak lagi. Ibarat pohonan, kalau pengen berbuah dengan baik, maka kalau pohon tersebut kebanyakan daunnya dibuangin dulu, ataupun ada benalunya dihilangin dulu supaya bisa berkembang, berbuah dan menghasilkan yang bagus. Dalil kewajiban zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Sedekah di sini artinya zakatnya. Tutahhiruhum, yang dapat mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga membersihkan harta. Jadi zakat yang kita keluarkan membersihkan jiwa dan juga membersihkan harta. 2 aspek yang dibersihkan, jiwa kita agar hilang sifat-sifat tamak, rakus dan lain sebagainya, dan juga dihilangkan kotoran-kotoran dari harta kita. Maka berdasarkan ayat ini dan juga beberapa keterangan hadis, banyak ulama yang berpendapat zakat itu lebih bagus diserahkan kepada amil, karena kata-katanya khudh min amwalihim, ada perintah mengambil dari harta-harta mereka. Yang mengambil itu adalah badan atau
sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk memimpin negeri Yaman. Lalu datang syariat zakat, kata baginda Rasul, tukhadu min agniyaihim wa tu'radu li fuqaraihim. Zakat itu ambil dari harta-harta orang kaya dengan prosedur, dengan ketentuan, dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Keuntungan kalau kita mengeluarkan zakat itu melalui amil, distribusinya lebih luas dan merata. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ya silahkan ditunaikan sendiri, boleh ditunaikan sendiri, dibayarkan sendiri, dengan ketentuan orang yang menerima zakat itu adalah orang yang memang berhak, dalam bahasa agamanya mustahik, berhak menerima zakat. Dikhawatirkan kalau kita menyerahkan sendiri, ada orang yang mungkin belum pas untuk menerima zakat, tapi kita kasih dia karena faktor kedekatan atau karena faktor salah persepsi. Contohnya yang paling sering terjadi dan paling sering ditanyakan ke saya, misalnya bayar zakat kepada anak yatim. Ini sering banget kejadian. Boleh nggak secara prinsip anak yatim bukan orang yang berhak menerima zakat karena yatimnya. Jadi kalau semata-mata yatim, dia nggak berhak menerima zakat, tapi berhak menerima santunan. Anak yatim dapat menerima zakat jika, nah itu jikanya, jika dia fakir atau miskin. Nanti penjelasan apa itu fakir ataupun miskin belakangan ketika pembahasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau yang yatim itu orang nggak mampu, boleh dia menerima zakat bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya, gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan, sehingga ketika ketemu dengan yatim kaya, yatim bener bapaknya nggak ada, tapi punya kontrakan 200 pintu, berhak nggak menerima zakat? Enggak. Kenapa? Mampu, kaya, gitu. Tapi ketika ketemu yatim, kontrakannya nggak punya, ibunya juga nggak punya penghasilan tetap, dapat, gitu. Dapat untuk zakatnya. Tapi bahkan yang dianjurkan menerima itu bukan yatimnya, ibunya. Kenapa? Karena si yatim ketika belum dewasa menjadi tanggungan dari ibunya. Gitu. Jadi kalau perlu mau ngasih, kasih ibunya. Oh nggak enak bosan mau ngasih ibunya kan janda. Kan katanya ape-ape, itu lain urusan. Gitu. Tapi sebaiknya kalau perlu mau ngasih, karena ini yatim adalah masih tanggungan ibunya, kasih aja ibunya. Gitu. Karena faktor miskinnya, faktor nggak mampunya. Jadi boleh mau diserahkan ke amil lebih bagus, dan itu sebagian besar ulama mengatakan lebih bagus ke amil karena memang dalil-dalil nasnya itu menjelaskan ada person, ada orang, ada kelompok, ada lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat. Baik amil itu yang diangkat oleh pemerintah ataupun amil lokal. Amil yang diangkat pemerintah itu seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu resmi diangkat oleh pemerintah, ada SK-nya, ada gajinya. Bahkan kata ulama kalau yang amil itu sudah diberi gaji, dia nggak dapat lagi bagian. Kan ada tuh dalam bagian zakat wal amilina 'alaiha panitia. Kalau panitianya sudah diberikan gaji, kayak yang di Basnas, itu nggak berhak lagi menerima karena sudah ada bagiannya. Sesungguhnya bagian buat amil itu bukan karena amilnya, tapi karena upah kerjanya. Maka Basnas yang sudah dikasih SK dapat gaji, mereka nggak berhak menerima zakat. Hakikatnya seperti itu. Sekarang itu kan Basnas itu ketuanya guru saya Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah yang Al-Bahsi wa
tahqiq, beliau itu ketuanya sekarang. Itu sifatnya pusat. Atau amil yang sifatnya lokal. Panitia zakat, masjid, musola itu kan lokal. Maka mereka berhak menerima karena nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya, upah kerjanya dari mana? Ya dari itu nanti pengumpulan zakat dikeluarkan. Nah ada bagiannya buat amil. Hitungannya seperti apa? Nggak baku, nggak harus sama dengan jatah buat orang yang kita bagi fakir miskin, nggak baku. Itu dilihat dari potensi kerjanya aja. Yang penting ada bagiannya, tapi juga jangan kebanyakan. Dapat terkumpul harta zakat 10 juta masjid, ambilnya 9 juta, beres kan? Beres kan? Beres buat ambilnya, ya kan? Tapi buat yang terima nggak ukuran. Maka walaupun tidak ada ukuran baku harus sama atau berapa persennya dilihat dari seberapa besar, seberapa berat dia kerjanya, gitu ya. Tajibus zakatu fi khamsati asya. Zakat itu nanti ada yang berkaitan dengan diri kita, ada yang berkaitan dengan harta di luar diri kita, dengan harta ataupun dengan penghasilan. Tajibus zakatu fi khamsati asya. Maka yang berkaitan dengan harta itu, zakat itu diwajibkan ke dalam 5 jenis, 5 macam. Apa? Yang pertama wahia al-mawashi, binatang ternak. Saya langsung lengkap. Ma'amal mawashi, adapun binatang-binatang ternak yang wajib dizakatkan, tajibu fi thalathati ajnas, terdapat kewajibannya dalam 3 jenis hewan, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam, onta, sapi ataupun kerbau yang sejenis, dan ghanam, kambing. Cuma 3 doang. Onta, sapi, kambing, hewan yang biasa kita gunakan untuk korban. Selebihnya menurut fikih-fikih yang klasik ataupun fikih modern nggak wajib zakat. Misal orang punya ternak ayam, ayamnya sampai 1000, nggak wajib. Ayamnya nggak wajib zakat ternak ayamnya, tapi mungkin dia punya kewajiban zakat perniagaannya ataupun hartanya. Tapi semata-mata dari ternak ayamnya enggak. Dan binatang-binatang yang diwajibkan zakat ini juga khusus untuk binatang yang ditujukan untuk diambil dagingnya, diambil telurnya atau dijual hewannya. Tapi kalau untuk bajak misalnya, sapi punya tapi untuk ngebajak sawah, bukan untuk diambil dagingnya ataupun susunya, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pertama, kepemilikan 1 tahun. Yang kedua, emang milik sendiri. Milik sendiri artinya bukan punya orang. Kalau punya orang, buat apa kita zakatin? Orang yang punya, bukan kita. Yang ketiga, ada kadar minimalnya. Dalam bahasa agama, bahasa zakat itu nisab. Contohnya, kalau kambing sudah punya kepemilikannya 1 tahun, emang punya kita sendiri, itu jika jumlahnya sekitar 40 sampai 120, maka wajib bayar zakatnya 1 ekor. 40 ataupun 40 sampai 120, 120 sampai 200 2 ekor, 40 sampai 120 1 ekor. Itu yang dikeluarkan. Saya nggak akan lama-lama membahas di situ karena kita jarang yang punya ternak kambing, gitu. Jarang yang punya ternak sapi, apalagi onta. Sekali-kalinya beli kambing kalau nggak buat akikah, buat korban, kan begitu ya. Lagi ternak kambing di Jakarta bisa diperebutin orang.
Yang penting kita tahu tuh yang diwajib keluarkan zakatnya adalah onta, sapi ataupun kambing. Yang kedua, wal asman, pakai ta bukan pakai sin. Kalau Ustaz Hasan pakai sin mungkin asman. Kalau ini asman, taman itu perhiasan atau barang kalau kita biasa buat tukar jual beli, masuk di situ adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Itu juga sama, harus milik sendiri, kepemilikan 1 tahun, ada nisabnya, kadar minimal wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau emas kurang lebih, saya pakai bahasa gampang aja, itu kalau bahasa fikihnya itu 20 mithqal, kurang lebih 85 gram emas. Kalau fiddah perak itu seharga 200 dirham perak. 200 dirham itu kalau 1 dirhamnya 1 juta, ya sekitar itu 100.000 ya. Perak itu 100.000, kurang lebih 2 juta seharga perak. Itu wajib dikeluarkan zakatnya emas 2,5% dari yang kita punya, tapi yang dijadikan simpanan, bukan yang digunakan sebagai perhiasan. Simpanan, investasi. Kan sekarang lagi marak ya investasi emas tuh, di bank-bank syariah ditawarkan tuh investasi emas batangan. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti melebar tuh dari zakat emas perak ini, melebar ke zakat mal, zakat harta, ataupun nanti zakat profesi. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan. Kalau ada orang nggak mengeluarkan zakat karena dia nganggap zakat itu nggak wajib, itu termasuk perkara-perkara yang bisa membatalkan agamanya. Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, orang yang nggak mau bayar zakat karena menentang kewajiban zakat, nganggap zakat itu nggak wajib, diperangi, termasuk pemberontak. Tapi kalau nggak bayar zakat karena memang ogah, duit gue, masuk gue ngeluarin zakat, usaha gue, itu dia kena dosa besar aja. Nah, dari zakat emas ini akan ada pengembangannya menjadi zakat harta, zakat mal. Itu jika punya uang seharga kurang lebih 85 gram emas, wajib bayar zakatnya. Kalau emas sekarang 1 juta per gram, berarti kalau di rekening kita setelah pemilikan 1 tahun 85 gram, 85 juta, wajib bayar zakatnya. Punya duit 85 juta di kolong kasur, wajib bayar zakatnya. Ya kan ada orang nggak percaya apa bang? Ada. Saya melihat sendiri. Ya, mohon maaf ini saya cerita kebaikan. Mertua saya termasuk nggak percaya apa, bukan nggak percaya, nggak mau naruh di bank. Gitu ya, duit dia taruh aja di mana aja yang menurut dia aman. Gitu. Ya kan? Tetap mau taruh di bank kayak di kolong kasur kayak. Itu kalau kepemilikannya sampai kurang lebih 85 juta, wajib bayar zakatnya. Gitu. Nah, pengembangannya lagi ada yang namanya zakat profesi zaman sekarang. Walaupun zakat profesi ini nggak ada di kitab-kitab klasik, nih kitab-kitab dulu ini nggak ada. Ini pembahasan orang zaman sekarang. Makanya termasuk perkara yang diperselisihkan. Artinya nggak semua ulama sepakat ada yang namanya zakat profesi.
profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha kita, baik yang kerja ataupun yang punya kontrakan. Ngitungnya gimana? Diambil, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ngambil ngitungnya dengan zakat emas, atau ngambil ngitungnya dengan zakat pertanian. Itu beda nanti. Contohnya ini, kalau ngambil ngitungnya dengan zakat emas, tadi dikatakan emas itu 85 juta, pakai rupiah yang gampang ya, setahun. Maka jika orang kerja atau orang punya penghasilan kontrakan senilai 85 juta selama setahun, kalau dibagi per bulan 85 juta dibagi 12 kurang lebih sekitar 7 juta. Kalau ada orang yang gajinya 7 juta sebulan atau punya penghasilan kontrakan 7 juta sebulan, wajib bayar zakatnya. Ini zakat profesi ya masuknya nih. Dan ini bukan sesuatu yang disepakati ulama, masih diperselisihkan. Tapi kalau mau jaga-jaga boleh. Sekitar itu wajib bayar zakatnya. Berapa ya? 2,5%. Kalau di Kementerian Agama udah otomatis tuh. Jangankan yang gajinya 7 juta, yang gajinya 4 juta aja udah kena di Kementerian Agama. Nggak tahu kalau di kementerian lain. Ya itu sih bagus supaya secara otomatis kita sudah terdebet untuk gaji, untuk zakatnya. Itu ngambilan pertama nih. Atau pendapat yang kedua, ngambil zakat profesi itu dari hitungan zakat pertanian. Nanti kalau keburu kita bahas tentang zakat pertanian. Kurang lebih zakat pertanian itu orang kalau bertani, sekaligus saya singgung, itu dia jika hasil panennya kurang lebih 660 kilo jadi 660 kilo jadi beras, bukan gabah, jadi beras, wajib bayar zakatnya. Ya, bayar zakatnya bisa 5%, bisa 10% setiap dia panen. 5% jika airnya itu air yang dia peroleh itu usaha dia, dari air mesin dan lain sebagainya, atau irigasi buatan yang kita bermodal dengannya, itu wajibnya 5%. Tapi kalau hasil taninya dari semata-mata ngandelin air hujan atau air sungai, maka 10%. Nah, saya kembalikan kepada zakat profesi. Kalau yang zakat profesinya ngambilnya pakai hitungan zakat pertanian, maka jika penghasilannya setara dengan 660 kg beras sekali dapat, maka wajib bayar zakatnya. 1 kilo berapa sekarang? 15.000. Kalau 1 kilo kurang lebih 15.000, 660 kali 15 kurang lebih 9.900, kurang lebih, mungkin tolong dihitung lagi. Maka gajinya yang sudah segitu 9.900 atau pendapatannya keluarin seharga 5%. Karena hitungannya dia ada hitungan usaha, hitungan pengeluaran dan lain sebagainya. Ini sebagai wacana aja sebetulnya. Jadi kalau ada orang zakat profesi ya begitu tuh. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berkaitan dengan profesi penghasilan kita setiap bulan, gitu ya. Bisa ngitungnya dari zakat zakat emas, bisa juga ngitungnya dari zakat pertanian. Pernah ada yang nanya sama saya, boleh nggak zakat bayarnya dicicil? Dicicil.
Nah kalau dia mau ngitungnya model pakai zakat ini, ngitungan zakat hartanya dia pakai zakat profesi, ya emang dicicil tiap dia dapat sebulan gitu. Tapi kalau dia ngitungnya 1 tahun, ya dikeluarin dulu yang harus dijakatin berapa, baru yang bertawan itu yang dicicil keluarinnya. Boleh kayak gitu. Boleh nggak bayar zakat sebelum jatuh tempo? Boleh. Sama aja orang zakat fitrah, sekaligus saya bahas zakat fitrah, jatuh temponya kapan? Jatuh temponya kita malam takbiran. Mulai malam takbiran kan mulai wajib zakat. Jadi jatuh tempo, tapi kita boleh nggak bayar tanggal 1? Boleh, makanya termasuk bayar zakat yang didahulukan. Karena jatuh temponya malam takbiran, kan syarat orang bayar zakat apa? Ngerasain Ramadan dan ngerasain awal 1 Syawal. Awal 1 Syawal adalah malam takbiran. Jadi jatuh temponya malam takbiran. Tapi di umumnya di kita dari tanggal 1 udah ngeluarin, itu namanya termasuk kategori bayar zakat duluan sebelum jatuh tempo. Sama kalaupun kita mau zakat emas, zakat perniagaan dan lain sebagainya, sebelum jatuh tempo boleh kalau mau dikeluarin gitu, nggak apa-apa. Nah berkaitan dengan zakat fitrah ini, syaratnya pertama tadi itu ngerasain Ramadan dan juga ngerasain awal bulan Syawal. Yang kedua, memiliki makanan yang cukup pada malam hari raya, yaitu malam takbiran dan sore hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita gampangnya gini, malam takbiran seandainya malam Kamis kita punya makanan cukup, sampai hari Kamis sore punya makanan cukup persediaan, maka wajib bayar zakat. Nah kira-kira kalau ukurannya kayak gini, kita wajib apa nggak bayar zakat? Wajib banget gitu, wajib banget. Apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah? Nabi Muhammad SAW menggambarkan parode Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syairin. Baginda Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah itu seukuran 1 sok dari korma ataupun 1 sok dari gandum, karena Nabi SAW saat itu makanan pokoknya adalah korma ataupun gandum. 1 sok itu kurang lebih 2,2 kg. 2,2 kg. Kita sekarang hitungnya pakai beras, dihitung-hitung 2,2 kg itu sama dengan 3,1 liter, digenapin jadi 3,5 liter. Maka sempat beredar orang mulai zakat tuh dikunjungin gitu ya, jangan diratain begitu. Itu maksudnya supaya jaga-jaga. Kenapa? Kadang hitungan 1 sok zaman Nabi dengan 1 sok sekarang itu beda, dikhawatirkan seperti itu. Nah berkaitan dengan korma ini, saya nyambung sedikit. Dalam kitab Fiqhul Ibadah karya Syekh Abdul Wahab Ibn Muhammad Azhar dikatakan itu sangat dianjurkan bagi istri-istri yang lagi nipas, lagi keluar darah setelah melahirkan, untuk memakan korma. Dasarnya wahudzi ilaiki bidisnah tusakit alaiki rotoban janiyah. Ketika ibundanya Nabiullah Isa Maryam setelah melahirkan diperintahkan untuk goyangin pelepah korma yang kering turun rotoban janiyah. Jadi dianjurkan kalau kita punya istrinya lagi datang nipas, makan korma. Yang kedua kaitan dengan beras. Kalau kita kan zakatnya dengan beras, karena kutul bilat kita, makanan pokok kita adalah beras. Kaitan dengan beras ini dianjurkan, disunnahkan dalam kitab tadi, kalau mau makan nasi, ya beras itu kan jadinya nasi, itu baca sholawat dulu.
Kita pernah nggak baca salawat itu sebelum makan? Belum ya. Kenapa? Karena riwayat dikatakan beras itu berasal dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika nur itu keluar dari surga turun ke bumi terpecah diantaranya menjadi beras. Silahkan dicek di kitab Fiqhul Ibadah Al-Wasit fi Fiqhul Ibadah karya Syekh Abdul Wahab Ibn Muhammad Azam. Itu keterangannya seperti itu. Nah ini ilmu nih. Ya, selama ini kita kan makan aja loh, balik lana ya berarti tambahin baca sholawat karena pecahan dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kaitan dengan zakat fitrah ini sangat dianjurkan dengan makanan pokok sesuai yang kita makan. Kalau bisa lebih. Kita biasa makan beras yang 12.000, bayar yang harga 12.000. Kalau bisa lebihin yang harga 15.000, 3,5 liter yang gampang sekarang. Itu walaupun banyak yang membolehkan pakai uang, tapi itu udah pindah jalur mazhab namanya. Silahkan saja kalau mau pakai uang. Tapi yang dianjurkan, yang dicontohkan Nabi dengan makanan pokok kita yaitu beras, gitu. Boleh nggak bayar zakat ditawar? Pernah kejadian di sini, ada orang mau bayar zakat, tertulis di panitia 45.000, lalu ditawar 35.000 karena merasa makan berasnya yang 10.000. Kalau sudah dipatok oleh panitia, jika dinisbatkan dengan uang itu 45.000 nggak bisa ditawar. Jadi kalau mau ditawar, beli beras aja, salah yang ente makan, gitu. Ente makan 10.000, udah beli beras 10.000, dikali setengah 35.000, bawain berasnya ke amil. Tapi kalau yang sudah disetarakan dengan oleh amil, kita merujuknya dengan ketetapan Badan Amil Zakat segitu, jangan ditawar karena bayar zakat bukan beli baju lebaran, gitu ya. Kalau beli baju lebaran mau tawar apa, tukangnya nangis juga terserah, ini bayar zakat, gitu. Jadi silahkan pakai beras, itu yang dianjurkan, boleh pakai uang. Batasannya kapan orang bayar zakat fitrah? Sampai khotib turun dari mimbar. Kalau bisa jangan, makanya bayarnya dari awal-awal. Bahkan banyak masjid nggak mau ribet, satu hari sebelum lebaran udah bagi-bagiin aja dah. Gua nggak mau ribet, nggak mau puyeng, gitu. Ya, jadi untuk zakat secara globalnya seperti itu. Yang penting kita paham bahwa zakat itu selain ada tentang jiwa, nah kita ada juga tentang harta kita yang dimintakan zakatnya, ataupun berkaitan dengan profesi kita, sehingga jangan sampai di harta kita nyampur yang kotor-kotor. Insyaallah besok kita bahas tentang siapa yang berhak kita kasih zakatnya dan juga persiapan bagaimana menghadapi hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa as'aluka bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wal 'afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.